warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari pandemi COVID-19. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perang dingin. Perang dingin. Arti dari perang dingin itu adalah ketegangan hubungan yang terjadi antara blok barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Jadi dinamakan perang dingin. Perang ini tidak dalam bentuk perang terbuka. Jadi perangnya tidak perang frontal. Jadi perang antara Amerika yang merupakan pimpinan blok barat dengan Uni Soviet yang merupakan pimpinan blok timur, ini wujudnya itu mereka melakukan persaingan di berbagai bidang, ya. Ataupun jika ada sebuah negara yang ada konflik, maka Amerika dan Uni Soviet akan masuk di dalam negara itu dan mereka akan istilahnya berdiri di belakang layar. Perang dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, anak-anak, itu adalah perang antara blok sentral melawan blok sekutu. Nah, Perang Dunia Kedua ini berakhir dengan kemenangan berada di blok sekutu. Nah, blok sentral yang kalah dalam Perang Dunia Kedua salah satunya adalah Jerman. Karena kekalahannya itu akhirnya Jerman negerinya dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian Jerman menjadi dua itu diikuti dengan pembagian kota Berlin menjadi Berlin Barat yang kemudian dikuasai Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, sedangkan Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Tepatnya saat terjadi konferensi Yalta Februari 1945. Saulang, jadi perang dingin itu ketegangan hubungan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, apa perbedaannya antara Amerika Serikat atau blok barat dengan blok timur atau Uni Soviet? Nah, di sini kalau dari sistem pemerintahan, blok barat itu sistem politiknya demokrasi liberal atau multi partai. Tapi kalau blok timur monopartai, yaitu partai komunis, jadi hanya satu partai saja. Itu kalau blok timur sistem politiknya. Sedangkan sistem perekonomiannya kalau blok barat itu prinsip pasar bebas atau liberalisme. Tapi kalau blok timur yaitu mencegah persaingan pasar bebas. Latar belakang perang dingin, yaitu yang pertama munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu. Jadi Amerika itu merupakan blok sekutu yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi karena Amerika menang sebagai pemenang perang, hal itulah yang melatar belakangi terjadinya perang dingin atau Cold War. Dua, munculnya Rusia atau Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman dan membangun perekonomian negara-negara Eropa Timur. Yang ketiga, munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa. Faktor-faktor utama penyebab perang dingin. Yang pertama, penyebaran ideologi, yaitu liberalis kapitalis, ideologi Amerika atau blok barat, dan sosialis komunis, ideologi blok timur atau Uni Soviet.
Yang kedua, keinginan untuk berkuasa. Jadi baik Amerika maupun Uni Soviet masing-masing punya keinginan untuk mendapatkan kekuasaan di dunia. Yang ketiga yaitu berdirinya Pakta Pertahanan. Pakta Pertahanan NATO ini milik Amerika dan Pakta Warsawa milik Uni Soviet. Bidang-bidang yang mendapat pengaruh dari Perang Dingin yaitu meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, dan bidang ruang angkasa. Bidang politik yaitu wujudnya penyebaran paham dari kedua negara, baik Amerika maupun Uni Soviet. Bidang ekonomi, Amerika mendengungkan Grand in Age. Bidang militer yaitu persaingan aliansi militer blok barat dan blok timur. Bidang ruang angkasa, persaingan memperebutkan luar angkasa. Nah, bidang politik, Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin. Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah seperti Jerman dan Jepang, berkembang pula kapitalisme selain demokrasi. Uni Soviet dengan paham sosialis komunis mendengungkan pembangunan negara dengan rencana 5 tahun. Cara tersebut dilakukan dengan diktator, bukan liberal. Bidang ekonomi, Amerika Serikat sebagai negara kreditur terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa Marshall Plan. Amerika Serikat juga memberikan bantuan Grand in Age yaitu bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dolar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat. Dengan adanya Perang Dingin ini, berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa khawatir jika suatu saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara adikuasa tersebut. Bidang militer, pembentukan organisasi aliansi militer. Negara-negara barat membentuk NATO tahun 1949, kemudian di Asia Tenggara dibentuk SEATO, kemudian Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa dan Pact of Mutual Assistance and Unified Command. Bidang luar angkasa berawal dari upaya Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2 yang ditandingi Amerika Serikat dengan meluncurkan pesawat Explorer 1 dan Explorer 2, Discover dan Vanguard. Diikuti dengan usaha Uni Soviet mendaratkan Lunik di bulan serta astronot pertamanya Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1 yang berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Sementara Amerika Serikat mengirim astronot pertamanya yaitu Alan Berlet Shepard yang berada di luar angkasa selama 15 menit. Uni Soviet menunjukkan kelebihannya dengan meluncurkan Jerman Stepanovic Titov yang mengitari bumi selama 24 jam dengan Vostok 2. Disusul Amerika Serikat meluncurkan W.S. John Hagen dengan pesawat Friendship 7 yang berhasil mengitari bumi sebanyak 3 kali. Dalam Perang Dingin juga dibentuk spionase atau dinas intelijen. Apa tujuannya? Yaitu untuk mencari keterangan mengenai negara asing tertentu. Amerika membentuk CIA, Central Intelligence Agency, ya, yang tugasnya memata-matai musuhnya yaitu Uni Soviet, sedangkan Uni Soviet membentuk KGB, Komitet Gasudar Stanford Stepnow Bisa Vanospati, atau yang dikenal dengan KGB. Upaya meredakan Perang Dingin. Usaha negara berkembang yaitu
berusaha tidak memihak atau masuk salah satu blok, yaitu yang kemudian membentuk gerakan non-blok atau yang dikenal dengan GNB. Jadi termasuk Indonesia pada saat terjadi perang dingin, karena sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yaitu politik luar negeri bebas aktif, maka Indonesia tidak memihak pada salah satu blok itu. Akhirnya Indonesia ikut memprakarsai dibentuknya GNB ini. Usaha PBB yaitu dengan mengeluarkan resolusi nomor 255 yaitu untuk membentuk misi perdamaian. Kemudian usaha antar negara pada tahun 1972 Presiden Amerika Serikat menjalin hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1990 Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Pada tahun 1989 Presiden Indonesia Soeharto mengunjungi Uni Soviet. Di akhir materi, sebuah kata mutiara anak-anak. Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, betapa banyak waktu yang harus dilaluinya dalam kepompong. Aiman bahagia. Semoga Anda kelak bisa menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.